Setelah aksi penangkapan dari Dwight yang dilakukan oleh beberapa orang berseragam, kini dirinya dibawa ke sebuah ruangan khusus. Diceritakan bahwa mereka merupakan anggota agen khusus dari pemerintahan. Seorang ketua dari agen khusus yang bernama Musso mencoba untuk menemui Dwight. Diceritakan bahwa dirinya sudah bertahun-tahun mengincar keluarga Invernizzi untuk merubuhkannya. Namun sebab salah satu anggotanya yang dibunuh oleh Dwight, alhasil rencana dari mereka pun gagal. Jadi diceritakan bahwa alasan dari Dwight dipenjara selama 25 tahun, sebab dirinya yang menembak salah satu orang dari anggota agen khusus yang ketahuan menyamar. Namun di sini, Dwight mengatakan bahwa sebab dirinya menembak orang tersebut karena dirinya ingin menyudahi penderitaannya. Karena diceritakan jika di waktu itu, orang tersebut diborgol oleh Ciki di sebuah rumah yang sedang terbakar. Tujuan inti dari penangkapan Dwight, Musso mengatakan jika mulai kini, Dwight harus bekerja kepadanya. Musso sudah mengetahui tentang semua tindakan dan kegiatan dari Dwight sesaat setelah dirinya tiba di Tulsa. Karenanya jikalau Dwight menolak keinginan dari Musso, ia pun mengancam Dwight akan menjebloskan semua teman-temannya ke dalam jeruji besi. Dari sisi Dwight sendiri yang tidak bisa menolak, akhirnya ia pun bertanya tentang apa permintaan dari Musso. Musso pun menjawab, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh agen khusus selaku organisasi pemerintahan. Karenanya ia sengaja mempekerjakan Dwight untuk melakukan hal-hal tersebut. What do you want from me, Musso? There it is. It charged you for mass murder. Everything you've been up to since you got out here. You would have no problem doing these things for us. I own you, General. When I call, you answer. Setelah pembicaraan tentang Dwight yang kini berada di bawah kendali Musso, dirinya pun langsung dibebaskan. Dari sisi Dwight yang tidak ingin jika Margaret terseret ke dalam hal-hal kotor yang mungkin akan diperintahkan oleh Musso, ia pun mencoba untuk menyudahi hubungannya dengan Margaret. Everything that's happened since I came to Tulsa. Threatening everybody in my life. Too good a person to be around this. Yes, I gotta fix this, Margaret. You don't need this in your life. Person, Margaret. You're too good. Dari tempat Margaret, seorang teman dari keluarga Invernizzi yang bernama Ray, meminta kepada Dwight untuk sebuah pertemuan. Dari sisi Dwight sendiri yang nampaknya tidak memiliki hubungan buruk dengan Ray, ia pun mencoba untuk mendatanginya ke New York. A long time. Visit them and visit you. Didampingi oleh Bigfoot dan Goody, terlihat Dwight yang menemui Sirai. Sedikit informasi jika Sirai merupakan salah satu pembesar di keluarga Invernizzi. Dia juga yang menyetujui akan Vincent, yang menjadi pengganti dari Ciki. Di awal pembicaraan, Sirai berkata bahwa dirinya akan memberikan bagian yang semestinya untuk Dwight di New York. Hal tersebut sebab pengorbanan dari Dwight, yang bersedia menanggung masa hukuman 25 tahun di penjara. Namun dari sisi Dwight, dirinya mengatakan bahwa di Tulsa, sudah lebih dari cukup. Ia tidak ingin lagi, ikut campur dengan urusan yang ada di New York. Dari sisi Sirai yang mengetahui akan usaha besar dari Dwight yang ada di Tulsa, ia pun mengatakan agar Dwight bersedia untuk berbagi. I would have done a lot better, you know that. But now, it's time to share. And we made something. Dari sisi Dwight sendiri, ia sudah mengetahui tentang tujuan asli dari Ray. Namun di sini Dwight hanya diam, kemudian pergi meninggalkan Sirai. Sure, I get that. When you don't share. No, Ray. Sharing's good. With somebody you want to share with. Continue. Berpindah ke bisnis baru dari Mitch. Di sini, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang baru saja tiba di Tulsa. That happen a lot, cowboy? What are you in the market for? Gadis tersebut bernama Cleo. Diceritakan bahwa dirinya merupakan mantan terindah dari Mitch sebelum ia masuk penjara. Kembalinya Cleo ke Tulsa, dikarenakan sang ayah yang sedang mengalami kebangkrutan dan hendak menjual tempat penyulingan ciu yang mereka miliki. He's selling the distillery. Selling will cover it. And some. Mendengar hal tersebut, di sini Mitch mencoba untuk bertanya tentang siapa orang yang akan membelinya. Who's in line to purchase? Tax on the house, upkeep. Jeremiah Dunmire. Diceritakan bahwa Jeremiah Dunmire merupakan bajingan Tulsa yang amat berbahaya. Setelah mengabari Mitch tentang pabriknya yang akan dijual, di sini Cleo juga mengatakan bahwa di hari esok, keluarganya akan melakukan lelang kecil-kecilan seputar barang-barang yang ia miliki. Cleo meminta kepada Mitch
agar bisa datang sekiranya memiliki waktu senggang. So going tomorrow if you want to stop by. Man. Hey, Cleo. Dari sisi Mitch yang menyadari jika pabrik dari ayah Cleo merupakan penghasil ciu terbaik, ia pun mencoba untuk menemui Duig. Tujuan dari Mitch, ia ingin membantu Cleo sembari menambah pundi-pundi usahanya bersama Duig. Where an old girlfriend of mine who down and gave me this. Dari sisi Duig yang merasakan tentang produk ciu dari ayah Cleo, ia pun nampak bersemangat untuk mendapatkannya. Taste this. Besides, it's rare one goes on the. He's a master distiller. That is priceless. It's good, that's smooth, that's top shelf. It's being strong armed by a guy named Dunlop. Carries a lot of weight. Very interesting opportunity that rarely comes. Setelah pertemuannya dengan Mitch, di sini kita diperlihatkan dengan kedatangan dari Margaret. Tujuan dari Margaret, ia hanya ingin menegaskan kepada Duig jika dirinya tidak akan pergi begitu saja. Di saat susah maupun senang, Margaret akan selalu berada di dekat Duig. Ichikiwir. Ask me to do some dark shit. I don't want you around this. I ain't going nowhere. Dari Duig sendiri yang menyadari tentang keinginan kuat dari Margaret, ia pun hanya bisa menerimanya. God. Birthday. For the general, right? Thank you. Berpindah ke toko ganja dari Body yang kini dipegang oleh Joanne. Di waktu itu, Joanne menyuruh Body agar masuk ke ruangannya. Joanne mengatakan kepada Body bahwa Duig menyuruhnya untuk membawakan bagian uang 50% untuk Billy. Dengan memberikan alamat tempat pertemuan kepada Body, di sini Joanne menyuruhnya agar membawa Tyson dan Grace untuk pergi bersamanya. Meskipun terlihat ekspresi kesal dari Body, namun dirinya tetap mencoba untuk profesional. Sembari kesal sembari memasukkan barang-barang ke dalam tas, di sini Body pun berangkat menuju ke titik temu. What the fuck is this? Don't worry. Windows are tinted. You're... Perjalanan menuju ke titik temu, diceritakan dapat memakan waktu sampai 3 jam. Alasan kesalnya Body, bukan sebab perintah yang ia terima. Melainkan, kelompok dari Billy merupakan orang-orang yang telah menghabisi sahabat dekatnya yang bernama Jimmy. Ketika perjalanan sudah hampir sampai, indikator dari mobil Body terlihat berkedip-kedip. Wait, we have a problem. What? We have to pull over to charge. Karenanya di sini, ia mencoba untuk mengabari Duig agar melakukan pertemuan di tempat mobilnya tumbang. Dari sisi Duig yang malas berkata, ia pun langsung menelpon Billy dan menyuruh Tyson untuk menjelaskannya. Talk to Bill. Tyson? Who the fuck Tyson? Tyson, talk. Drives your ass around? What the fuck is you talking to, man? The new plan, ciao. Fuck. Setelah Billy menyetujuinya, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengambil uang dari Tyson di tempat pertemuan yang baru saja diubah. Dengan beberapa permintaan maaf dari Tyson, di sini mereka pun menyerahkan tasnya. Namun, ternyata tas tersebut malah berisikan buku-buku komik koleksi dari Body. Oh, shit. Oh. Karena jarak yang lebih dekat ke toko dari Body, salah satu anak buah Billy membawa Body untuk mengambil uang ke tokonya. Sedangkan yang lain, mereka mencoba untuk menahan Tyson dan Grace. Guys, stay with these fucking assholes and... Anak buah Billy yang kini bersama Body, merupakan orang yang telah membunuh Jimmy. Karenanya di saat ia menyuruh Body agar cepat memasukkan uangnya, di sini terlihat Body yang mencoba untuk meluapkan kemarahannya. Term photographic memory. You see your face maybe 50 times a day. You have a very memorable face. Grab your money and get the fuck out. Dari sisi Billy yang mendengar jikalau anak buahnya ditodong pistol, ia pun langsung meminta penjelasan kepada Duig. Namun dari sisi Duig sendiri, ia mengatakan bahwa Body hanya sedang berkabung sebab kematian dari Jimmy. Shot his best friend, that's why. And What the fuck does that have to do with pulling a... actually, it is. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan kedatangan Duig ke rumah dari Cleo.
Setelah berkenalan dengan mantan terindah dari Mitch, di sini Dwight pun langsung mencoba menemui ayah dari Cleo untuk membahas pabrik ciunya. One person in line at Stonemaier. Father around, because if he is, I'd like to talk with him. Tanpa banyak basa-basi, Dwight langsung mengatakan tentang tujuannya yang ingin membeli pabrik ciu yang hendak dijual. Bahkan di sini, Dwight bersedia untuk membayar 2 kali lipat dari harga yang telah diberikan oleh Danmir. Meskipun terlihat sedikit tergiur, namun tetap saja ayah dari Cleo tidak bisa memberikan pabriknya kepada Dwight. Hal tersebut karena ia tahu, jika Danmir merupakan orang yang amat mengerikan. Well, even if I could sell it to you, it's already spoken for. What this guy is giving you, this Dunmire. I'm sorry, I can't discuss it. Sure. Di luar rumah, di saat kita diperlihatkan dengan Mitch yang sedang bernostalgia dengan Cleo. Di waktu tersebut anak dari Danmir pun datang. Anak dari Danmir bernama Cole. Diceritakan bahwa ia merupakan musuh bebuyutan dari Mitch di masa lalu. Cole Dunmire. You had that pain problem. I ain't been on the circuit in a long time. Uncle? Well, I could think of a number if this come to deliver a message. Guess you need. Meskipun di tahap awal Dwight mengalami penolakan, namun ia tidak menyerah begitu saja. Untuk yang kedua kalinya, Dwight pun kembali mencoba untuk menemui ayah dari Cleo. Dari sisi Dwight yang menyadari jika penolakan dari ayah Cleo sebab takutnya kepada Danmir, di sini ia pun memberikan sebuah jaminan. Yang mana Dwight mengatakan, siapa saja yang sudah bekerja sama dengannya, maka Dwight akan selalu menjaganya. Dwight juga mengatakan bahwa dirinya hanya ingin bekerja sama, tanpa mengambil warisan dan rumah dari ayah Cleo. Mendengar tentang penawaran yang diberikan oleh Dwight, di sini ayah dari Cleo pun menyetujuinya. Dunmire will react. Me be your friend. Di malam harinya, Dwight mendapatkan telepon dari Musso. Nampaknya Musso telah mengetahui tentang kerjasama dari Dwight dan ayah Cleo yang baru terjalin. Namun inti dari telepon tersebut, Musso mengabarkan kepada Dwight jikalau akan ada tugas yang harus diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Berpindah ke musuh utama dari Dwight. Danmir merupakan seorang bajingan dan tiran Tulsa. Ia tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk melancarkan keinginannya. Di waktu tersebut, sang anak yang bernama Cole mencoba untuk memberitahukan Danmir akan sang ayah dari Cleo yang menggagalkan penjualan pabriknya. Mendengar kabar dari anaknya, di sini Danmir beserta beberapa anak buah mencoba untuk mendatangi kediaman dari ayah Cleo. Danmir ingin memastikan tentang kebenaran yang dibawa oleh anaknya, yang mengatakan jika ayah dari Cleo telah menggagalkan penjualan. Setelah mendengar langsung tentang kebenaran tersebut, Danmir pun langsung bergegas pergi. Namun sebelum benar-benar pergi, ia memerintahkan anak buahnya untuk beraksi. Tulsa King Season 3 hanya rilis setiap minggu sekali. Karena hal tersebut, maka saya himbau agar kalian bersabar. Seperti kata yang biasa kita dengar, lain sakartum, la azi dan akum.